Ketika ratusan triliun uang rakyat resmi disahkan untuk program makan bergizi gratis, segelintir konglomerat pangan dan elit politik diam-diam telah bersiap memperebutkan kue anggaran terbesar dalam sejarah Republik ini. Program yang sejatinya mulia untuk masa depan generasi bangsa, kini dibayangi oleh kepentingan raksasa. Angka fantastis ini bukan sekedar biaya logistik, melainkan arena baru bagi para pemburu rente untuk menancapkan kuku kekuasaannya. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana skema pengadaan berskala masif ini membuka celah lebar bagi praktik oligarki. Bayangkan skala operasional yang dibutuhkan untuk memberi makan puluhan juta anak setiap harinya. Ini adalah operasi logistik paling masif yang pernah dirancang oleh negara. Kebutuhan akan bahan pokok berlipat ganda secara instan. Secara teori, ini adalah angin segar bagi perekonomian lokal. Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Pengadaan bahan pangan segar dalam volume jutaan ton menuntut infrastruktur rantai pendingin dan modal kerja raksasa. Persyaratan teknis yang hampir mustahil dipenuhi oleh pedagang pasar tradisional maupun koperasi petani kecil. Disinilah letak anomali pertama muncul ke permukaan. Demi mengejar kuota harian dan stabilitas pasokan, pemerintah berpotensi besar mengandalkan sistem pengadaan terpusat. Akibatnya, rantai pasok secara otomatis jatuh ke tangan segelintir raksasa industri pangan nasional. Konglomerasi dengan infrastruktur hulu ke hilir akan memonopoli kontrak jangka panjang. Sementara itu, jutaan petani kecil, peternak lokal, dan nelayan tradisional yang dijanjikan akan sejahtera, perlahan hanya menjadi penonton di tanah air mereka sendiri, tergilas oleh mesin efisiensi raksasa korporat. Jejak monopoli ini semakin kentara jika kita menelisik proses tender yang kerap beroperasi di ruang gelap. Dengan dalih urgensi dan efisiensi waktu, mekanisme penunjukan langsung sangat rentan disalahgunakan. Tanpa pengawasan publik yang ketat, kriteria kualifikasi vendor dapat diatur sedemikian rupa untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Informasi krusial seperti rincian harga satuan, spesifikasi gizi, hingga daftar pemasok utama seringkali tertutup rapat dari akses masyarakat, menciptakan sebuah labirin birokrasi yang sempurna untuk melindungi praktik curang anggaran. Tidak berhenti pada dominasi pasar. Ancaman terbesar justru datang dari perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Fenomena pintu putar, di mana pejabat publik memiliki afiliasi langsung dengan korporasi pemenang tender, merupakan benturan kepentingan yang nyata. Para elit di lingkaran pengambil kebijakan diduga kuat bertindak sebagai pelindung bagi bisnis keluarga maupun kroni mereka. Inilah definisi sejati dari oligarki, ketika regulasi negara tidak lagi murni mengabdi pada kepentingan kesejahteraan rakyat, melainkan disetir dan didikte oleh pemilik modal besar. Bentuk korupsi dalam program ini mungkin tidak dilakukan melalui pencurian kas negara secara kasar. Modus kejahatan kerah putih ini bersembunyi di balik praktek markup harga bahan baku, manipulasi spesifikasi gizi, hingga pemotongan kualitas makanan secara diam-diam. Bayangkan jika setiap porsi makanan dikurangi nilainya sebesar Rp1.000 saja, lalu dikalikan dengan puluhan juta porsi selama ratusan hari. Triliunan rupiah uang negara menguap sia-sia. Celah korupsi sistemik ini terjadi secara terstruktur di setiap titik rantai pasok distribusi. Pada akhirnya, siapa yang menanggung kerugian terbesar dari bancakan anggaran raksasa ini? Tentu bukan pemerintah atau politisi, melainkan generasi penerus bangsa kita. Anak-anak yang seharusnya mendapat asuhan gizi berkualitas untuk mencegah stunting dan meningkatkan kecerdasan, justru dihidangkan makanan ala kadarnya yang jauh dari standar kesehatan. Harapan besar untuk mencetak generasi emas pupus oleh keserakahan pihak tak bertanggung jawab. Program revolusi kesehatan dan pendidikan terancam direduksi menjadi sekedar proyek bagi-bagi jatah kekuasaan belaka. Pertanyaan mendasar kini tertuju pada lembaga pengawas negara, aparat penegak hukum, dan kita semua sebagai elemen masyarakat sipil.
Apakah kita akan membiarkan proyek ratusan triliun ini berjalan tanpa pengawasan? Audit investigatif secara menyeluruh harus segera dilakukan terhadap seluruh rantai pasok pengadaan logistik ini. Publik memiliki hak penuh untuk tahu kemana setiap rupiah pajak mereka bermuara. Jangan biarkan program mulia ini hanya menjadi panggung pementasan oligarki, memenangkan segelintir elit di atas penderitaan rakyat kecil.